Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Kali ini saya akan membahas mengenai karya tulis ilmiah, namun lebih spesifik yaitu mengenai menulis latar belakang. Nah, terkadang kalian kesulitan dalam menulis latar belakang saat membuat karya tulis ilmiah, baik semi formal maupun formal. Oleh karena itu, video ini dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Video ini akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika ingin membuat latar belakang. Untuk itu, simak video ini dengan baik. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi atau apa yang harus ditulis di latar belakang? Nah, jawabannya adalah latar belakang berisi ide-ide atau gagasan-gagasan yang menjadi alasan kita memilih judul tersebut. Artinya apa? Kalian harus menuliskan alasan utama mengapa kalian memilih judul tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang harus atau apa saja hal yang harus diperhatikan dalam membuat latar belakang? Jawabannya adalah, pertama, perhatikan pola penulisan latar belakang, dan yang kedua adalah isi latar belakang. Nah, pola penulisan latar belakang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pola piramida terbalik, dan yang kedua adalah pola piramida sempurna. Adapun pola piramida terbalik adalah yaitu menguraikan sebuah masalah atau alasan dari umum ke khusus. Sedangkan pola piramida sempurna yaitu menguraikan sebuah masalah atau alasan dari khusus ke umum. Nah, terkadang para penulis itu lebih tertarik dalam menggunakan pola piramida terbalik, karena mereka menganggap bahwa pola piramida ini merupakan pola penulisan latar belakang yang paling mudah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai isi latar belakang. Nah, isi latar belakang yang pertama yaitu kondisi ideal. Kondisi ideal merupakan situasi yang diharapkan atau seharusnya terjadi yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Contoh, kita mengambil topik tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, kondisi ideal terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yaitu, mari kita baca ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah merupakan suatu program pembelajaran bahasa yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi kondisi ideal yang diharapkan yaitu dengan mata pelajaran bahasa Indonesia itu diajarkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Nah, ini merupakan isi latar belakang di awal ya, yaitu pembahasannya secara umum. Selanjutnya kita membahas mengenai bagian kedua, yaitu setelah bagian ideal kita akan menguraikan kondisi nyata atau gambaran yang terjadi. Nah, adapun penjelasan dari gambaran yang terjadi ini merupakan penggambaran ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yang terjadi. Jadi ada ketidaksesuaian atau ketimpangan. Jadi ini merupakan permasalahannya. Adapun contohnya yaitu permasalahan tentang pembelajaran menulis karangan narasi juga ditemukan pada siswa kelas 11 10-1 SMA Negeri 19 Makassar. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pada umumnya 1. Siswa kurang mengidentifikasi ide dan mengorganisasikan tulisan narasi sehingga kemampuan menulis narasi siswa rendah. Yang kedua, siswa kesulitan dalam menuangkan idenya dalam bentuk tulisan yang utuh. Yang ketiga, siswa tidak tertarik menceritakan pengalaman atau peristiwa melalui tulisan sehingga alurnya
kurang sistematis. Jadi ini merupakan kondisi nyata terhadap kondisi ideal yang diharapkan tadi. Jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan. Seperti itu ya. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan kondisi nyata yang terjadi, kita harus memberikan atau menjelaskan mengenai solusi atau terobosan yang ditawarkan. Jadi, maksudnya apa? Poin ketiga ini merupakan strategi yang kalian tawarkan untuk menjadi pemecahan masalah ya terhadap ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yang terjadi. Sebagai contoh, kalian dapat menuliskan kalimat seperti berikut. Mengatasi kondisi seperti itu, ini berhubungan dengan tadi ya, ketidaksesuaian. Maka peneliti menawarkan media gambar berseri untuk meningkatkan pembelajaran kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas 10-1 SMA Negeri 19 Makassar. Solusi yang ditawarkan peneliti adalah penerapan media gambar berseri dengan menulis karangan narasi. Melalui penerapan media gambar berseri dapat membantu kreativitas siswa ketika mengembangkan atau menuangkan ide gagasan dalam menulis karangan narasi. Jadi isi yang terakhir di latar belakang itu kita harus menawarkan terobosan atau solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, apa saja aturan-aturan dalam penulisan latar belakang? Nah, ada beberapa poin yang menjadi aturan-aturan dalam penulisan latar belakang. Yang pertama, buatlah latar belakang secara ringkas dan padat. Yang kedua, setiap paragraf mengandung pokok pikiran. Dan yang ketiga, di akhir paragraf buat kalimat penghubung untuk menjembatani paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Buat daftar latar belakang secara ringkas dan padat. Maksudnya, kalian harus memuat isi berupa pertanyaan apa dan bagaimana. Apa sih masalah yang dibahas? Dan bagaimana solusi atau terobosan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini kalian harus jelaskan secara ringkas dan padat. Selanjutnya, nah ini berhubungan dengan pokok pikiran. Jadi kita harus menuliskan pokok pikiran ya secara jelas di setiap paragrafnya. Contoh, keterampilan menulis sebagai salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang mempunyai peranan penting di dunia pendidikan. Dengan menulis, seorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Gagasan-gagasan tersebut dapat membujuk, mengajak, dan merangsang para pembaca untuk dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. Selain itu, menulis juga sebagai sarana untuk menuangkan ekspresi dan kreativitas, memperkuat daya ingat, dan menjadi sarana belajar yang baik. Nah, untuk menentukan pokok pikiran di setiap paragrafnya, kalian harus menentukan dulu kalimat utamanya. Nah, betul, kalimat utamanya berada di awal, yaitu keterampilan menulis sebagai salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang mempunyai peranan penting di dunia pendidikan. Oleh karena itu, kita dapat mengambil sebuah pokok pikiran atau ide pokok, yaitu keterampilan menulis mempunyai peranan penting di dunia pendidikan. Nah, ketika membuat sebuah latar belakang, usahakan kalian harus sistematis ya. Kalian harus menganalisis setiap pokok-pokok pikiran di paragraf tersebut. Selanjutnya, di akhir paragraf buat kalimat penghubung untuk menjembatani paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Tujuannya agar setiap paragraf dengan paragraf yang lainnya memiliki hubungan keterpaduan. Contoh, kita perhatikan 2 paragraf berikut ini. Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu program pembelajaran bahasa yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu,
Pembelajaran bahasa Indonesia juga bertujuan agar siswa memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif yang dimaksud adalah siswa senantiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berkomunikasi. Ada 4 komponen yang tercakup dalam keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dalam prakteknya, keempat keterampilan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu catur tunggal. Ketika kita melihat paragraf yang pertama ini dan di kalimat terakhir, ada 4 komponen keterampilan berbahasa yang dijelaskan. Nah, agar memiliki keterpaduan dengan paragraf kedua, maka komponen keempat keterampilan berbahasa kita harus menuliskan atau meletakkan keterampilan menulis di bagian akhir agar di paragraf kedua nantinya ada keterpaduan. Jadi itulah tadi beberapa aturan-aturan ketika kita ingin menulis latar belakang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam menyusun latar belakang yang baik. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.